Pemirsa, kita segera bergabung dengan konferensi pers untuk mengikuti update penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berikut ini. Per hari Jumat tanggal 5 Desember 2025, upaya pencarian dan pertolongan korban di 3 provinsi yang terus dilakukan. Alhamdulillah pada hari ini menemukan 31 jenazah. Tentu saja ini kita harus mengucapkan simpati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan rincian untuk Sumatera Utara bertambah 1 jenazah ditemukan dari Tapanuli Tengah. Jadi total untuk Sumatera Utara 312 korban meninggal dunia dan masih 133 lainnya dalam pencarian. Jumlah yang cukup signifikan hasil pencarian dari tim SAR gabungan hari ini itu ada di Provinsi Aceh sebanyak 20 jasad ditemukan, di Aceh Tamiang bertambah 6, Aceh Utara 1, Aceh Timur tambah 9, Pita Jaya 4, sehingga total untuk Provinsi Aceh hari ini ada 345 korban meninggal dunia dan masih 174 lainnya menjadi daftar pencarian yang akan terus dilakukan. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat, hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jasad. Ini 9 ditemukan di Agam. Agam kita ketahui terdampak sangat signifikan akibat banjir bandang Galudu di Kabupaten Agam, khususnya Kecamatan Pangwayan. Kemudian ada 1 kota lagi, Kota Padang Panjang, ditemukan 3, sehingga total di 3 provinsi ini 867 korban meninggal dunia dan masih ada 521 lainnya yang hilang. Total pengungsi yang masuk ke data Pusdalop di tiap provinsi bekerjasama dengan posko utama di tiap provinsi itu untuk Provinsi Sumatera Utara 51.433 jiwa, kemudian Aceh 775.346 jiwa, dan Sumbar 22.354 jiwa, sehingga total pengungsi yang terdata di posko utama dari 3 provinsi sebanyak 849.133. Kami masuk kepada progres pembukaan akses jalan di 3 provinsi. Pertama, Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk akses darat dari Medan yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 per hari ini Medan Singkar Balige, kemudian Sanggul ke Pakat, kemudian Pakat ke Barus, Barus ke Sorkam, Sorkam ke Sibolga, Sibolga ke Pandaan, dan Pandaan ke Pinang-Sori. Jadi dengan sudah terbukanya akses darat dari Medan hingga Pinang-Sori ini, terutama tentu saja kelancaran akses distribusi orang dan barang akan lebih optimal pada fase tanggap darurat ini. Kemudian beberapa titik ruas jalan yang masih dalam pengerjaan. Pertama, teruntung menuju Sipirok sepanjang 68,61 km
sebelumnya pada saat kejadian bencana itu ada 37 titik longsor. Per hari ini sudah ditangani 28 titik longsor. Sehingga tim di lapangan menyisakan 9 titik yang kita harapkan mungkin dalam 1-2 hari ini sudah bisa diselesaikan. Kemudian ruas jalan Sibolga, Batang Toru hingga Padang Sedempuan sepanjang 65,7 km. Sebelumnya ada 5 titik longsor, 2 titik jalan amblas, 2 jembatan putus, dan 1 titik banjir. Kondisi terakhir per hari ini itu sudah ditangani 4 titik longsoran tebing, 1 titik banjir yang sebelumnya tergenang. Alhamdulillah dengan makin kondusifnya cuaca, dengan dukungan operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan itu sudah surut, dan 1 badan jalan yang putus sudah bisa ditimbun. Ini juga masih on progress, kita harapkan tim di lapangan tidak mengalami kendala dalam segera memulihkan akses jalan Sibolga, Batang Toru, dan Padang Sidempuan ini. Berikutnya untuk akses jalan Cipengge, Marancar, dan Sipiro, ini 32,6 km. Sebelumnya ada 2 titik longsoran. Saat ini sedang pembersihan dengan menggunakan alat berat yang digunakan dari ruas Simpang Tandosan Ambat. Ini juga sedang berjalan. Kita harapkan ini juga bisa berlangsung optimal agar ruas jalan Cipengge ke Sipirok ini juga bisa segera bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Terakhir, ini akses jalan Sipirok ke Simpang Tandosan sepanjang 29,2 km. Sebelumnya ada 1 titik longsoran tebing yang menutup keseluruhan badan jalan. Hari ini sudah ditangani 1 jalur, sehingga ini masih buka tutup, tetapi setidaknya ini sudah bisa dilalui. Untuk sorti pengiriman logistik ke warga terdampak tetap kita melakukan 3 moda, laut, darat, dan udara. Ada 12 sorti pengiriman dari Langit ke Langkat, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah dengan titik drop langsung ke kantong-kantong pengungsian masyarakat. Ini kita kejar tidak hanya titik-titik dropping logistik di pusat kabupaten kota, tetapi dari beberapa hari yang lalu kita sudah berupaya mengejar titik-titik yang merupakan kantong pengungsian yang koordinatnya sudah diberikan oleh aparat TNI Polri setempat. Untuk modifikasi cuaca di Sumatera Utara, ini masih terus kita lakukan hingga hari ini dari tanggal 27 November hingga 5 Desember. Sudah sebanyak 29 sorti dengan 23 ton bahan semai. Kemudian saya masuk ke Provinsi Aceh. Tadi pagi kami sudah melakukan briefing evaluasi pembukaan akses jalan dengan Dinas PU Provinsi Aceh. Kami sampaikan untuk jalur Pidi Jaya dan Biren, ini jalan nasional, masih terkendala di Jembatan Meredu yang masih dikerjakan, tetapi ini pengguna jalan dapat memutar lewat jalur belakang Meredu. Ini bisa digunakan sebagai jalur alternatif, tetapi tentu saja kondisi jalan yang masih ada timbunan lumpur, diharapkan nanti pengguna jalan berhati-hati ketika melintasi jembatan Bate Ilik yang kondisinya saat ini mungkin beberapa titik masih ada genangan atau lumpur sisa material banjir. Kemudian yang kedua, jalur jalan Biren menuju Aceh Utara. Ruas ini masih terputus di Kutablang. Jalan alternatif juga belum sepenuhnya berfungsi karena masih dalam pembersihan material banjir. Tetapi pembangunan jembatan Beli Awe Getah sedang dalam proses. Tadi kami melihat proses dari pembangunan jembatan Beli ini, kita harapkan
tidak lebih dari 1 minggu ke depan sudah kita harapkan bisa dilalui. Kemudian yang ketiga, Aceh Utara dan Aceh Timur. Ini sudah dapat dilalui, meskipun di beberapa titik ini kondisi jalan masih ada material sisa banjir dan longsor. Tetapi ini sudah bisa diakses dan tentu saja alur transportasi orang dan barang sudah bisa berjalan. Proses pembersihan lumpur saat ini sudah sedang berjalan dengan adanya penebalan-penebalan personil TNI yang sudah diturunkan dari kemarin. Kita harapkan ini juga bisa berjalan efektif. Kemudian Aceh Utara ke Benar Meriah via KKA, ini sudah tembus hingga kilometer 60. Masih perlu sekitar 22 kilometer lagi untuk bisa tembus ke pusat Kabupaten Benar Meriah. Tetapi progres yang 60 kilometer ini sudah merupakan progres yang cukup signifikan. Kita harapkan 22 kilometer ini bisa segera dibersihkan agar akses dari Aceh Utara ke Benar Meriah bisa sepenuhnya digunakan. Kemudian akses Biren dan ke Takengon. Ini putus di Benar Meriah, tapi saat ini sedang dilakukan pembangunan jembatan beli di Tepin Mane, di Biren. Jadi memang arus lintas timur itu terputus di 2 titik jembatan, jembatan Baredu dan jembatan Biren. Biren Takengon itu putus total di Benar Meriah, tetapi solusinya tim gabungan saat ini sedang membangun jembatan beli dalam proses pasang di Tepin Mane. Kemudian akses jalan nasional Takengon ICIC Gayo Lues yang sebelumnya putus total. Jadi jalur Takengon ICIC Gayo Lues ini sebelumnya putus total. Saat ini sudah bisa dilewati dari Gayo Lues, tetapi masih terbatas kendaraan roda 2. Ini masih terus diupayakan oleh tim gabungan untuk melakukan pembersihan material longsor. Tentu saja kita harapkan ini bisa segera diselesaikan sehingga akses Takengon, ICIC, dan Gayo Lues ini juga bisa diefektifkan untuk transport barang dan orang. Jalur Gempang Pidi ke Pamiu, Aceh Tengah, ini sudah bisa dilewati dengan oleh mobil. Memang kondisinya ini masih ada material banjir longsor dan ada beberapa titik yang masih basah. Tetapi kondisi jalan ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Ini tentu saja masih diperlukan kehati-hatian bagi pengguna jalan agar nantinya bisa saling menjaga baik itu motor maupun mobil ketika melewati daerah yang masih ada material banjir dan longsor. Untuk jalur Sigli, Tangsel, Gempang ke Pameu itu sudah bisa dilewati kendaraan roda 4. Ini beberapa progres pembukaan akses jalan dan jalur transportasi yang cukup signifikan dalam 2 hari terakhir. Kita harapkan kondisi cuaca terus bisa mendukung. Siang ini memang terjadi hujan dengan intensitas sedang selama 2 jam, tetapi kita harapkan ini tidak mengganggu arus distribusi logistik yang sudah kita rencanakan. BNPB masih melakukan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Aceh, yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November hingga hari ini, dan kita masih akan terus melakukan modifikasi cuaca supaya tim kita di lapangan, tadi kami sampaikan tim pembukaan akses darat, pembangunan jembatan, kemudian tim SAR gabungan dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan, tim pembersihan material sisa banjir dan longsor di pusat-pusat kabupaten dan kota, ini supaya bisa lebih optimal dan terakselerasi. Alutsista yang tergelar ada 18 unit dan 3 kapal yang terus kita intensifkan untuk mendistribusikan logistik tidak hanya ke pusat-pusat kabupaten kota, tetapi juga langsung ke kantong-kantong warga yang terdampak. Untuk Sumatera Barat,
progres pengiriman logistik terus berjalan dan OMC juga dilakukan terus berpusat di Sumatera Barat. Jadi ada 3 pos kita BNPB, BMKG, dan TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan operasi modifikasi cuaca ini. Jadi di 3 provinsi ini hingga hari ini masih terus dilakukan dan kita akan melihat kebutuhan di lapangan selama nanti tim darat masih membutuhkan kondusivitas cuaca, artinya pengurangan intensitas hujan, tentu saja operasi modifikasi cuaca akan terus kita lakukan. Ada satu penambahan informasi yang signifikan dari sisi pembukaan akses energi. Hari ini di Aceh, PT Pertamina telah menyalurkan BBM melalui pesawat perintis ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Ini tahap awal sebanyak 1.000 liter biosolar dan 1.000 liter pertalite. Ini tentu saja akan sangat membantu mobilitas dari baik itu tim gabungan di lapangan maupun masyarakat di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Ini informasi perkembangan progres penanganan dari tim gabungan. Hari ini kita akan mendengarkan juga satu progres yang sangat penting terkait dengan pemulihan akses energi yaitu listrik. Bersama kita sudah ada Pak Edi, GM PLN, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi update dari Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari terkait prioritas perbaikan yang mencakup infrastruktur di jalur Sigli Biren dan juga wilayah Pidijaya, Aceh Utara, Aceh Timur, serta Aceh Tamiang yang masih terkendala akses, termasuk juga alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan longsoran dan memasang jembatan darurat guna membuka konektivitas utama serta modifikasi cuaca. Ya, Dan distribusi juga terus dioptimalkan ya, terutama tadi dari wilayah Sumatera Utara dan juga Aceh, mengingat ada beberapa sistem yang digunakan untuk alokasi distribusi logistik supaya bisa memenuhi kebutuhan dari para korban pengungsi di sana. BNPB juga tadi mengungkapkan di Aceh jalur nasional juga masih terkendala, Naila, masih bisa melewatinya lewat jalur alternatif. Perbaikan sejumlah infrastruktur lainnya juga masih dilakukan, terutama jembatan penghubung. Meski demikian, secara garis besar fasilitas publik di Aceh mulai pulih, sementara di Sumatera BNPB mengatakan bahwa lebih dari 846 orang meninggal dunia, sementara 547 masih dalam pencarian.